Sudah sangat bagus, tapi saya ingin memberikan perspektif yang agak berbeda, bahwa surat Al-Balad adalah dalam konteks membangun bangsa dan negara. Jadi ini sudah level of contribution-nya ini sudah lain, dan sebetulnya kita semua adalah kaki tangan untuk membangun bangsa dan negara. Ya. Itu ayatnya dimulai, suratnya dimulai dengan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini. Dalam Al-Quran, di dalam semua kitab tafsir itu dikatakan itu adalah Mekah. Ya, tapi kalau Abdullah Yusuf Ali dia mengatakan itu tidak hanya Mekah, tapi juga negeri-negeri yang lain. Artinya negeri di mana kamu dilahirkan. Wa walidi wa mawalad, ada pertalian darah antara ibu pertiwi dengan putra negeri. Ya, bukan Putrajaya ya, putra negeri. Ya, Putrajaya boleh juga. Nah, artinya kita ini lahir di satu negeri. Maka kita diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga, membina negeri yang dimana kita lahir itu. Masya Allah. Kamu mengatakan kamu sudah berbuat banyak, dan kamu katakan tidak ada yang melihatmu. Oh, jangan salah, kata Allah. Aku melihatmu. Allah mengatakan, alam naj'allahu ainain. Bukankah aku yang menciptakan dua matamu? Walisana wa syafatain. Bukankah aku yang menciptakan lisanmu? Wahadainahun najdain. Bukankah aku yang mengajarimu kebaikan? Tapi Allah mengatakan apa? Falak tahamal aqobah. Tapi mengapa kamu menempuh jalan yang biasa-biasa saja? Mengapa kamu tidak menempuh jalan yang mendaki? Ini bedanya orang yang beriman kepada Allah dengan mereka yang tidak beriman. Mereka yang beriman kepada Allah, dia menempuh jalan mendaki. Karena dengan mendaki dia berjuang. Dia berjuang ibarat naik basikal, dia naik menuju puncak, dan puncak yang tertinggi adalah Raudatul Jannah. Jadi hidup yang punya makna, punya energi adalah mereka yang beriman. Mereka yang tak beriman apa? Hidupnya hanya untuk mengejar pleasure. Hidupnya hanya untuk menikmati. Begitu dia harus berpisah dengan semua kenikmatan, yang ada adalah penderitaan. Betul tidak? Orang yang terlalu mencintai dunia, merasakan kenikmatan dunia, begitu ingin berpisah dengan dunia, maka deritanya sangat-sangat mengerikan. Nah, Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa artinya? Cari kebahagiaan negeri akhirat. Jadi Allah itu, Masya Allah, Allah itu luar biasa ya. Jadi cari kebahagiaan itu di negeri akhirat yang sana tinggi sana itu. Itu dulu di pikiran kita. Tapi Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi dunia ini hanya bonus saja. Saya tak melarang kita pleasure, tak melarang kita santai, menikmati hidup, menikmati kereta bagus, rumah bagus, tak melarang itu. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu nikmati juga dunia, karena itu juga rahmat Allah. Ya, tapi yang utama adalah kamu kejar itu negeri kebahagiaan yang paling tinggi di akhirat sana. Masya Allah. Jadi kalau dalam manajemen, dunia itu hanya quick win saja. Tapi the long kemenangan akhirnya itu di sana. Dunia ini quick win saja. Jadi kalau kita diberikan anugerah di dunia dengan kecukupan materi, that's quick win. Jangan lupa bahwa ada kemenangan yang lebih besar. Jangan sampai quick win itu membuat kita jadi lemah. Ya, di Karangkraf ini kan gajinya mantap ya, ayahanda ya. Jadi kan sudah sejahtera semua. Ya kan, nah, jangan lupa nanti diberikan kesejahteraan yang cukup, jadi lemah dia. Ya, bukan itu tujuan kita, tapi adalah menuju Allah. Nah, itu bedanya. Ya, mereka yang beriman dengan yang tidak beriman. Nah, bagaimana kita membangun atau melepaskan semua energi itu dalam hidup? Maka Allah mengatakan jalan mendaki itu 5. Pertama, fakku rokobah. Kalau kamu ingin menempuh jalan mendaki itu, apa? Bebaskan negerimu itu dari segala kezaliman, kemusyrikan, ya, kekufuran. Bebaskan negerimu. Artinya apa? Kalau itu syarikat, perjuangan kita di syarikat, maka bebaskan syarikatmu itu dari kemusyrikan, kekufuran. Ajak mereka kembali mencintai Allah. That is. Itu jalan yang pertama. Fakku rokobah, bebaskan negerimu dari segala penjajahan, dari segala perbudakan, persembahan kepada dunia, kepada materi, hawa nafsu. Bebaskan, kembalikan semua kepada Allah.
Yang kedua, amun fi yaumin dzi masghaba. Kamu memberi makan rakyatmu. Bukan cuma makan, orang keperluan hidup kan bukan cuma makan. Ya pendidikan, ya sandang, ya pangan, ya keperluan-keperluan hidup. Cukupi mereka. Artinya apa? Perjuangan kita adalah untuk mengupayakan itu. Yang ketiga, yatiman dza makrobah. Apa itu? Kamu lindungi anak-anak yatim. Bahasanya anak yatim, karena memang anak yatim itu simbol di mana orang yang lemah kan, tak berdaya. Ayah, ibu aja tak punya. Macam mana mau hidup? Macam mana mau berkembang? Tak ada mak, tak ada ayah. Inilah orang yang lemah. Tapi dalam konteks masyarakat, banyak orang yang punya ayah, punya ibu, tapi lemah. Tidak punya akses capital, tidak punya akses bank, tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses kesehatan. Mereka adalah orang yang kalah, terpinggirkan dalam pergulatan kehidupan dalam bangsa dan negara. Maka negara harus melindungi mereka. Artinya kita berjuang untuk melindungi dan memberdayakan mereka. Ya, membuat mereka menjadi lebih berdaya lagi. Nah, yang keempat adalah ajak masyarakat itu entaskan kemiskinan. Jangan sampai ada orang miskin di negerimu. Karena apabila dia miskin, dia akan masuk kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, kalau mereka miskin, mereka akan kufur nanti. Maka bantu mereka, tolong mereka. Nah, nanti itu konteksnya adalah ekonomi politik. Nah, satu hari kita boleh cerita politik ekonomi. Itu my dissertation, Ayanda. Itu politik ekonomi itu disertasi saya yang sedang saya susun. Nanti one day kita boleh berbagi tentang itu. Dan Malaysia adalah contoh yang sangat bagus untuk politik ekonomi. Tapi supaya lebih bagus, kata Ayanda, politik tanpa rasuah itu lebih bagus. Ya itu memanglah. Itu wajib lah itu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ini adalah kaitannya dengan pendidikan, dengan human resource ya. Nah, 5 ini adalah medan juang kita. Nah, warisan ummah ikhlas adalah di dalam rangka perjuangan ini. Karangkraf ada dalam wadah perjuangan ini. Masya Allah, menurut saya bersyukurlah ya, ada di warisan ummah ikhlas dan ada di Karangkraf dan juga ada di Malaysia, di mana kita sedang berjuang sekarang. Ya, nah sekarang terakhir saya ingin tutup session ini dengan bahwa ini adalah cabaran untuk kita semua, tapi juga opportunity. Saya mempelajari Ayahanda, apa yang menjadi topik disertasi saya adalah limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Yang orang Arab pasti tahu, yang pintar bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, bahasa Malaysianya, mengapa umat Islam terbelakang? Mengapa umat yang lain maju? Kita harus akui bahwa umat Islam itu masih terbelakang. Kita ada 57 negara muslim. Tetapi gross domestic product-nya itu kecil, hanya 5% dibandingkan gross domestic dunia. Jadi jumlah kekayaan orang Islam dunia dibandingkan dengan kekayaan satu Amerika saja, itu hanya sekitar 35%. Jadi umat Islam itu terbelakang. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, saya ingin mengatakan, mengapa itu terjadi? Nah, pertanyaan selanjutnya sesungguhnya adalah, apa yang mestinya kita lakukan? Dan kesempatan yang hidup kita sekarang ini adalah kesempatan untuk mengembalikan kebangkitan Islam itu. Ya, kita kan selalu dikatakan, ini tamadun Islam akan bangkit, Islam akan bangkit, Islam akan bangkit. Mana yang bangkit? Yang setahu saya Cina yang bangkit. Cina yang ekonominya dahsyat, Korea Selatan yang ekonominya dahsyat. Islam mana? Mana? Arab Saudi mana? Ya, mana? Pakistan mana? Mana Bangladesh? Mana negara-negara muslim? Mana Iran, Irak, Kuwait? Mana? Indonesia yang punya 270 juta, mana ekonominya? Indonesia malah terpuruk lagi, lebih teruk, jadi negara miskin sekarang. Indonesia menjadi negeri yang sekarang ini lower middle income. Jadi ini sebuah pertanyaan besar Ayahanda dan juga hadirin semuanya. Oleh karena itu dalam sesi yang sekarang ini tidak ada alasan untuk berleha-leha. Berleha-leha itu maksudnya bersantai-santai. No. Tidak ada waktu
waktu untuk istirahat. Karena itu saya setuju dengan ayahanda itu. Berjuang terus. Berjuang terus pagi, sore, siang, malam. Masya Allah, Masya Allah. Dahsyat. Saya kira ini Cik Ahmad Yani sebagai pengantar kita, pengantar pagi hari ini yang baik benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang salah dari saya hanya berikan kesimpulan sedikit bahwa pertama kita harus menguatkan energi dalam diri kita. Tolonglah agama Allah, karena dengan itu kita menolong diri kita. Ya, kemudian bagaimana? Jual dirimu untuk Raudatul Jannah. Ya, artinya apa? Lepaskan semua potensi itu, bangun mindset kita dengan apa? Dengan rukun takwa. Kan ada rukun negara, harus ada rukun takwa. Rukun takwa adalah mindset kita. Oke, kemudian itu lepaskan di dalam medan juang kita, yaitu adalah di negeri kita. Al-Balad adalah kota, kota adalah negeri di mana kita dilahirkan. Dan jangan lupa, Malaysia ada di antara 57 negara di dunia, negara muslim maksud saya. Indonesia, Malaysia, kalau digabung dua, itu kekuatannya luar biasa. Berarti kita sudah punya 300 juta individu muslim, ya, itu sudah setara dengan sebanyak penduduk rakyat Amerika. Ya, Amerika 300 juta, kalau Indonesia Malaysia bergabung sudah 300 juta, jadi sudah seimbang. Tinggal GDP-nya aja ditambahkan biar lebih kuat lagi. Demikian, Cik Yani, rasanya cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat bagi kita semuanya. Jika ada yang kurang-kurang, saya rasa kita boleh jumpa lagi. Baik, Cik Yani, silakan. Iya. Oke, kalau saya Cik Ahmad Yani, maka ada satu kalimat yang bagus sekali. Kalimat itu mengatakan, don't downgrade your dream just to fit your reality. Jangan kamu rendahkan visionmu itu hanya karena kita melihat kekurangan kita. Banyak orang itu dipatahkan dengan berbagai kekurangan. Macam pohon beringin tadilah, ya kan? Akibat dia diberikan pot, ya, diberikan potnya itu, maka akhirnya kan serba terbatas semua kan? Tak boleh akarnya itu ke bumi karena semuanya menjadi terbatas. Nah, jadi banyak orang itu, ramai orang itu membatasi dirinya, membatasi dreamnya, membatasi pikirannya. Ya, padahal Allah mengatakan itu kamu adalah umat yang terbaik, kamu adalah manusia yang sempurna. Masya Allah, masa kita tidak bersyukur itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu aja sudah dahsyat. Kamu itu sempurna, kenapa kamu membonsai diri kamu sendiri? Kamu batasi pikiranmu, kamu batasi kemampuanmu. Hei, kamu itu jauh lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Itu Allah mengatakan kamu itu sempurna. Nah ini, tapi banyak orang tadi itu, ya, dia downgrade dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia melihat keterbatasan. Saya tak punya ini, saya tak punya itu, saya tak punya ini. Akhirnya dia lemah. Oleh karena itu, upgrade your conviction to match your destiny. Jadi yang kita kuatkan itu adalah cita-cita kita, keyakinan kita, doa kita, usaha kita. Jadi jangan direndahkan mimpinya. Jadi mimpi tamadun Islam akan bangkit itu jangan dihapus. Meskipun kita banyak kekurangan. Tetapi apa? Keyakinan kita, kekuatan kita, itu yang mesti kita lepaskan semuanya. Maka kalau berdoa, ini kuncinya ini, Cik ini. Berdoalah jangan cuma minta dihilangkan beban yang berat dari Allah, tapi mintalah agar pundak kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menanggung beban yang berat.
Banyak orang itu berdoa agar ya Allah ringankanlah bebanku, ringankanlah bebanku, ringankanlah bebanku, hilangkanlah masalahku. Ya boleh, namanya kita juga manusia, kalau terlalu berat bebannya, kan akhirnya kita nggak bisa berbuat. Tapi kan Allah mengatakan, kamu akan diberikan beban yang kamu sanggup. Tapi kesanggupan kita sampai seberapa jauh? Maka mintalah kepada Allah agar dikuatkan pundakmu untuk menanggung beban. Maka kalau saya berdoa, saya mengajari diri saya, berdoalah Legisan, minta agar Allah cerdaskan otakmu. Jadi saya tegas-tegas ya kalau doa, ya Allah cerdaskan otak saya ini, ada 1000 buku yang mau saya baca. Ya Allah mata saya udah lelah ini, aduh. Tapi ada banyak lagi yang mesti saya baca, ya Allah kuatkan mataku ini, sehatkan mataku ini, cerdaskan otakku. Kalau dengkul ini sudah lemah, dengkul ya lutut ya. Lutut ini lemah, tepuk-tepuk aja lututnya. Hei, kamu bangkit, kamu hei, bangkit. Gitu. Jadi apa artinya? Mintalah pada Allah, nanti Allah akan berikan. Ya, nanti dicerdaskan otak kita, mata kita ditajamkan, hati kita dijernihkan, pikiran kita dibersihkan, tutur kata kita diperbaguskan oleh Allah. Jadi jangan takut, jangan ragu bahwa kita penuh dengan kekurangan. No, tidak ada itu. Karena Allah Maha Sempurna, Allah akan memberikan semua yang kita minta. Selamat berjuang, ya. Selamat berjuang, teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya. Demikian kira-kira Cik Ahmad ini. Sama-sama. Masya Allah. Amin, amin. Amin, amin. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, pagi Ayanda. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa rasa kurang lah, rasa kurang. Hmm.
Betul. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ayanda Datuk. Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.